Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Tampaknya di harga saham gabungan cukup konsisten, dominan bergerak di atas level 7.800-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788-3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Danika, lebih dominan tampaknya bergerak di level 7.800-an. Intraday penutupan di sesi pertama menciptakan level tertinggi kembali di sepanjang masa. Analisis Anda di tengah penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan pasca rilis data inflasi Amerika Serikat periode Agustus di 2024. Baik, untuk pergerakan IHSG hari ini sebenarnya sedang price in untuk decision the Fed untuk cut rate ya, menjelang meeting the Fed, dan kelihatannya secara teknikal setelah hari Kamis hari Rabu tanggal 4 September kemarin itu dia mantul di Fibonacci 0,2-nya dan breakout di level 7.724. Itu mengartikan bahwa IHSG sekarang itu sedang very strong uptrend ya. Very strong uptrend, tapi sampai kapan kira-kira target terdekatnya kalau misalnya IHSG ini bisa breakout dari level tertinggi hari ini sekitar 7.830-an ya. Kalau bisa breakout dari level itu, sebenarnya targetnya optimis ke level 7.960. Ini untuk target Fibonacci ya. Tetapi kalau misalnya secara historis ya, kalau misalnya kita lihat pergerakan IHSG pada saat the Fed potong suku bunga itu biasanya ada koreksi ya. Jadi koreksinya itu jangan panik, biasanya itu adalah hanya koreksi saja, take profit saja, menunggu sentimen-sentimen positif berikutnya ya. Misalnya kalau Bank Indonesia nanti akan ada posibilitas untuk potong suku bunga juga ya, karena data-data ekonomi kita itu emang sudah bagus ya, sudah mendukung ya. Jadi nanti kalau ada sentimen lagi itu akan mendorong IHSG untuk membuat all time high baru lagi. Seperti itu. Baik Pak Danika, untuk jangka pendek Pak, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kalau tidak salah kita menghadapi akhir pekan yang cukup panjang juga nih. Apakah cukup rawan besok untuk melakukan koreksi Pak? Mungkin dari sisi support dan strateginya mungkin? Oke. Kalau misalnya kita lihat besok ya. Kalau misalnya besok itu dia ada rejection di area 7.840-an. Dan misalnya transaksi yang mulai sepi ya, biasanya kalau menjelang libur panjang tuh mulai sepi, itu bisa di take profit dulu kalau misalnya sudah banyak yang udah ada yang cuan ya, itu bisa di take profit dulu. Perhatikan level menarik berikutnya adalah di level 7.720-an, 7.730 yaitu support berikutnya. Ya, bisa jadi nanti kalau ada rejection bisa ke area situ. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia akan lanjut breakout ya, Pak. Baik Pak Danika, di antar beberapa hari ini mengalami penguatan cukup signifikan dari teknologi. Ada Goto ini. Intraday sempat menyentuh di level Rp61 per saham, dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana analisis Anda untuk Goto? Apakah besok rawan profit taking tidak Pak, dengan posisi penutupan atau jelang penutupan hari ini di Rp60 per saham? Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan menanyakan saham Goto ini Pak Danika. Saya akan coba cek. Ada Bapak Purnomo, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Goto resistennya berapa? Sudah layak beli tidak? Atau rawan profit taking ini? Analisis Anda untuk Goto. Baik, untuk Goto kalau secara teknikal dia ini sebenarnya sudah membuat double bottom ya, which is tanda reversal trend. Mudah-mudahan berikutnya ini mau jadi uptrend ya. Ini dia sudah breakout level resistennya di 58 dan 59 ya. Kalau misalnya dia bisa stay di atas 60, ini bisa di buy. Targetnya tuh adalah
66 ya, kira-kira di 66. Tapi di tengah-tengah itu juga ada di 63, ini juga ada resisten kecil ya. Jadi bisa perhatikan dua itu ya. Sekarang bisa di-buy dengan volume yang lumayan besar juga hari ini. Iya. Which is 63 dan level 66 itu targetnya. Baik, supportnya mungkin bisa diwaspadai Pak Danika. Supportnya kalau misalnya dia breakdown kembali level 58 dan menuju breakdown lagi level 55 itu bisa waspada ya. Oke, penutupan hari ini di 60 menguat di 7,14%. Analisis untuk Gotoh dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Purnomo, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain sektor teknologi, saham-saham dari sektor energi hari ini tampaknya juga mengalami penguatan, terutama dari pertambangan batu bara. Pak Danika, ada Adaro hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sebenarnya dari sisi harga komoditas baru bangkit setelah tertekan cukup dalam, namun masih bergerak di bawah 140 dolar Amerika per tonnya. Sementara Adaro juga hari ini mengumumkan ada aksi korporasi. Analisis Anda penguatan yang terjadi untuk saham pertambangan batubara di sepanjang hari ini. Apakah memang Adaro menjadi leader, kemudian juga beberapa saham pertambangan batubara lainnya ngikut mengalami penguatan di hari ini? Baik, pertama kita bahas ini dulu ya, Adaro yang dia baru melepas anak perusahaannya AAI ya, yang akan melepas kepemilikannya. Ini menarik ya, Adaro ini berpotensi untuk sepertinya akan shift fokus dari segmen batubara thermal menjadi segmen batubara metalurgi ya, di bawah ADMR. Jadi ADMR kalau misalnya besok dia ikut naik itu juga berarti ini ya sudah terrealisasi bahwa pasar udah expect ADMR itu akan menjadi fokusnya si Adaro ya. Dan ada segmen energi terbarukan juga nanti di bawah Adaro Green ya. Nah, dengan cash yang dimiliki Adaro setelah spin-off AAI ini, Adaro berpotensi untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya ya, atau dia akan melakukan ekspansi masif ya. Jadi ada sentimen positif di situ. Ya nanti salah satunya tuh yang kena adalah SRTG ya. Kalau misalnya lihat SRTG dia hari ini juga melaju kencang Pak. Iya. Sebenarnya korelasinya seperti apa dengan SRTG Pak Danika? Ya karena ada kaitannya, Adaro itu adalah salah satu penyumbang dividen terbesar ke Saratoga ya. Oke. Jadi emang ya dengan penjualan AAI ini ada cash besar itu ya, nanti akan cashnya sebagian besar itu akan masuk juga ke SRTG seperti itu. Baik, kita ulas dari sisi teknikal untuk Adaro, support dan resisten dan rekomendasi selanjutnya. Adaro ini sebenarnya dia tadi siang tuh udah kena ini ya, target Fibonacci-nya di level 4000 ya, dia udah kena, dan ada rejection juga di level 4000. Jadi expect Adaro ini sebenarnya akan ada kembalikan arah lagi ya. Ya walaupun sebenarnya nggak akan jauh ya, sepertinya dia juga masih uptrend banget. Ya, perhatikan level kira-kira 3700-an ya. Kira-kira di level situ ini menarik untuk di-buy kembali. Baik, apakah ruang penguatan untuk Adaro masih terbuka cukup lebar, mengingat dari dividen masih merupakan sinyal, belum ada kepastian. Investor pasti menunggu itu pada Danika. Baik, kalau misalnya ini dia hari ini juga banyak banget yang jual soalnya. Masalahnya dia volume penjualannya juga besar ya. Kalau misalnya kita lihat di chart ini volumenya merah besar. Jadi kemungkinan akan koreksi dulu. Ya, jadi ini menjadi pertanda juga sebenarnya. Setelah dia gap, runway gap tapi ada rejection itu adalah pertanda dia koreksi. Seperti itu Pak. Jadi nanti kemungkinan orang-orang yang sudah cuan ya akan kembali buy lagi kira-kira di level 3700-an Pak. Oke, kebetulan ada Bapak Hadi dari Lampung menanyakan posisi dari Adaro juga Pak ini. Bagaimana posisi untuk Adaro, masih bisa masuk tidak ini? Oke. Kalau mau masuk bisa tunggu dulu tadi ya, tunggu dia koreksi dulu. Kalau nanti setelah merah dia ada hijau lagi, ada swing low, itu bisa masuk. Dan jangan khawatir juga, Adaro ini juga dia untuk sampai akhir tahun harusnya dia uptrend ya, karena pergerakan harga batu bara juga dia mengikuti musim dingin ya, menjelang musim dingin ya. Jadi biasanya dari September sampai
Desember itu akan ada kenaikan ya. Apalagi sekarang juga harga batu bara sudah rendah. Oke, selain dari Adaro kita bergeser ke Saratoga atau SRTG. Tadi pun ada sempat singgung. Posisi Saratoga secara teknikal tampaknya lebih strong Pak. Menguat signifikan di 20%, ditutup di 2760. Bahkan intraday hari ini Saratoga sempat ke 2800. Dari sisi teknikal, peluang selanjutnya untuk Saratoga. Baik, untuk Saratoga dia ada runway gap ya. Dia ada runway gap, tapi kita lihat targetnya tuh adalah di level 3050. Ini berdasarkan Fibonacci-nya ya. Kalau misalnya kita lihat upside-nya ke level tersebut dari sekarang tuh ada 10%, ini masih menarik ya. Terus kita lihat juga support-nya juga. Sebentar saya cek dulu. Support terdekatnya itu kalau berdasarkan Fibonacci adalah level di bawah 2600 ya. Baik. Ya jadi 6% ke bawah, 10% ke atas, jadi upside-nya masih besar. Oke, ketika tadi Adaro Anda katakan dari sisi volume penjualan cukup besar hari ini, bagaimana dengan Saratoga? Singkat saja, Pak Danika. Oke, kalau Saratoga ini dia volumenya sangat besar sekali juga. Hari ini dia breakout. Ya, kemungkinan dia masih bisa melanjutkan uptrendnya seperti itu Pak. Baik, analisis dari beberapa saham pertambangan batubara, kemudian juga hal yang terkait dengan emiten atau saham tersebut, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau pemirsa, mengalami penguatan di 0,48%, namun sayang sekali level 7.800-an tidak mampu dipertahankan, di mana posisi penutupan di sesi kedua ditutup di level 7.798.154. Level tertinggi hari ini di 7.833.272. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana MNC 36 mengalami penguatan di 0,59%, Jakarta Islamic Index menguat signifikan di 1,63%, sementara LQ45 mengalami penguatan di 0,73%. Sementara level dari masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Teknologi jauh memimpin pemirsa di 7,61%. Tadi kita juga sudah bahas beberapa saham teknologi yang hari ini menguat, ada Goto di antaranya, kemudian juga ada DCII hari ini juga melaju kencang. Energi menguat di 1,57%, keuangan melemah di 0,55%, infrastruktur melemah di 0,44%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari pertambangan batubara ada Adaro ditutup menguat di 3.850, sementara value-nya sudah triliunan sepertinya di 2,1. Kemudian Goto ditutup di level 60, Saratoga tadi pun juga sempat kita ulas menguat di 2760, dan BRIS hari ini juga melaju kencang ditutup di 2880, sementara value-nya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Ada BRPT tertekan di 1150, Brand melemah tapi masih bertahan di atas 11 ribuan, 11.750. Pani tertekan di 9.600 pasca menembus ke level intraday tertingginya. Kemudian PSAB juga melemah di Rp270 per saham. Itu dia updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.